Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'uluman warzuqna fahman. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma amin. Alhamdulillah, akhwati fillah, berbahagia sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda rutin pekanan kajian fiqh wanita ya. Sedianya hari ini adalah jadwalnya Ustazah Nida. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Kajian ini bisa rutin setiap pekan. Hanya mungkin nanti pengisinya bisa bergantian ya, bisa berbeda-beda. Tapi insya Allah mudah-mudahan untuk materi yang disampaikan nanti bisa terus saling berhubungan ya. Kita buat berkelanjutan seperti itu. Karena bab fikih ini termasuk bab yang sangat penting, minimal untuk hal-hal prinsip atau hal-hal dasar itu kita harus mengetahuinya. Sebentar aku. Ya, insya Allah yang kita bahas masih di bab Taharah ya. Saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Ustazah Nida kemarin. Masih di bab Taharah. Mengapa kita bahas bab Taharah akhwat? Karena kesucian adalah prinsip, bagian dari prinsip ajaran kita ya, yaitu agama Islam. Innallaha tahirun la yaqbalu illa tahiran. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali hal-hal yang suci. Makanya ini prinsip pertama yang memang biasanya dibahas dalam kitab-kitab fikih ya. Tentu kesucian di sini yang dimaksud adalah kesucian secara zahiri ya, secara zahiri. Adapun kesucian secara batini ya, secara batini itu bisa dibahas dalam tazkiyatun nafs ya, tazkiyatun nafs. Tapi kesucian zahir maupun kesucian batin adalah saling melengkapi ya. Tentu yang paling diutamakan adalah mensucikan batin kita. Setelah itu baru kita mensucikan zahir kita ya. Jadi karena bab yang kita bahas ini adalah kaitannya dengan fikih, maka secara otomatis yang kita bahas ini adalah tentang kesucian yang bentuknya zahir. Apalagi kita perempuan ya akhwat ya, sebagai muslimah kita memiliki banyak kekhususan gitu kan. Jadi hal-hal yang harus kita bersihkan pun jauh lebih banyak dibandingkan ikhwan ya, dibandingkan laki-laki. Baik, berikutnya Ama. Oke akhwat, kemarin kan sudah dibahas mengenai taharah secara umum ya oleh Ustazah Nida. Mungkin saya ingin melengkapi saja. Kemarin ada pembagian air ya, pembagian air. Masih ingat ada berapa jenis air yang bisa dilakukan, yang bisa digunakan dalam taharah? 4 nih. Ada 4, apa saja? Air mutlak, air suci tapi tidak mensucikan, air mumayyiz, air mutanajis. Itu pembagian air ya.
air mutlak, air suci tidak mensucikan, air musyammash ya, bukan mutamayyiz, musyammash, air musyammash dan air mutanajis. Nah, saya coba bahas yang pertama air mutlak dulu. Akhwatillah, yang dinamakan air mutlak adalah air yang memang dinisbatkan pada air secara umum, yaitu namanya air gitu. Namanya air ya. Contohnya banyak ya, seperti air bersih. Air bersih itu yang menyangkut air sumur, air pam ya, air kali kalau misalkan kalinya masih jernih ya. Biasanya air kali itu yang masih jernih itu di kampung-kampung. Nah, itu kan airnya masih jernih. Kalau air kali di Jakarta kayaknya enggak ya. Tidak bisa di air yang bersih gitu ya. Tidak bisa disebut air bersih. Jadi air bersih secara umum ya itu bisa dinamakan air mutlak ya. Jadi memang mutlak ya, dimutlakan namanya itu air gitu ya, air bersih. Nah, yang kedua adalah air salju ya. Air salju, akhwat, ada yang sudah pernah memegang atau merasakan salju? Cung, yang sudah pernah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki ya untuk bisa mungkin bukan hanya memegang salju tapi berkeliling ya, berkeliling dalam rangka rihlah mensyukuri nikmat Allah ya, menjelajah melihat buminya Allah yang begitu luas ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan bisa diberikan rezeki itu. Kalau sekedar memegang salju, mungkin kalau nanti suatu saat ada wahana di mal-mal besar misalkan yang ada saljunya bisa saja ya. Tapi itu kayaknya kurang sempurna ya kalau bukan salju yang asli gitu. Nah, akhwatlah, air salju itu air yang mutlak, air bersih dan air suci dan mensucikan ya. Dia bisa dipakai untuk bersuci ya, air salju. Bahkan di daerah Rusia ya, Rusia itu kan termasuk negara yang memiliki musim salju. Itu luar biasa kaum muslim di sana itu. Mereka saat salju turun begitu tebal ya, mereka tetap berwudu di luar ya, tetap melakukan aktivitas toharohnya itu seperti biasa. Jadi itu ya, air bersih, air salju, kemudian air dingin. Maksudnya air dingin di sini itu mungkin air es ya. Bisa juga itu kalau tidak kedinginan ya. Air es ya. Kalau air hujan termasuk juga ya. Air hujan itu termasuk air mutlak ya. Air hujan, air laut, air zam-zam, dan air lainnya yang masih tersifati mutlak. Maksudnya air yang tersifati mutlak itu seperti misalkan air danau ya, air danau yang sudah hijau, yang mungkin sebagian sudah tertutup oleh daun-daun ya. Nah, itu selama masih disebut air masih boleh digunakan untuk bersuci ya. Jadi air mutlak ini adalah hukumnya suci dan mensucikan ya akhwat ya. Maka kita sebagai seorang muslim di sini tidak ada untuk bab toharoh ini masih disampaikan secara umum ya untuk muslim maupun untuk muslimah ya. Ini bisa semuanya air mutlak ini bisa digunakan untuk bersuci ya. Bisa digunakan untuk bersuci, apakah bersuci dari hadas kecil maupun bersuci dari hadas besar ya. Sampai di sini bisa difahami? Bisa dipahami. Termasuk air keran ya akhwat ya, itu air bersih, air suci ya. Lanjut Amma, slide berikutnya. Nah, itu tadi air mutlak ya. Air mutlak tadi hukumnya suci dan mensucikan. Yang kedua air musta'mal. Dan antum harus mengetahui juga apa itu air musta'mal. Apa yang dinamakan air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang jatuh atau air yang mengalir dari anggota wudhu pada basuhan pertama. Ya, ini dinamakan air musta'mal. Akhwat, kita belum berbicara wudhu ya. Nanti kan kalau masuk ke bab wudhu ada yang namanya rukun wudhu, ada yang namanya sunnah wudhu. Nah, salah satu sunnah wudhu itu kan membasuh anggota tubuh sebanyak 3 kali. Nah,
Yang dimaksud dengan air musta'mal ini adalah air yang terpisah dari anggota wudhu, baik air yang jatuh atau mengalir dari anggota wudhu pada basuhan pertama. Jadi kalau pada basuhan yang kedua atau yang ketiga, ini tidak dinamakan air musta'mal, ya. Jadi air musta'mal itu air yang terpisah dari anggota wudhu atau kalau misalkan dalam proses wudhu. Adapun kalau dalam proses mandi junub atau mandi besar, ya, misalkan selesai haid, selesai junub kan kita diwajibkan mandi besar. Nah, air yang menetes dari saat mandi besar itu juga sama air musta'mal, ya, dinamakan air musta'mal, ya. Jadi air yang mengalir dari anggota yang dibasuh pada saat pertama, ya. Hukumnya apa? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan yaitu madhab Imam Syafi'i, ya, secara umum, secara mayoritas, ya, mayoritas madhab Syafi'i mengatakan air musta'mal itu suci pada zatnya saja, ya, zat airnya suci, ya. Kalau kita terkena air tersebut tidak jadi najis. Hanya dia tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, ya, atau menghilangkan najis. Itu mayoritas pendapat mazhab Imam Syafi'i. Adapun sebagian mazhab Imam Syafi'i dan Maliki dan mazhab Ibnu Umar, Abi Umamah, ya, itu menghukuminya suci dan mensucikan. Suci dan tetap mensucikan, gitu ya. Jadi ini kembali ke keyakinan antum. Hanya kalau misalkan mau lebih berhati-hati, ya, maka ambil pendapat yang suci tapi tidak mensucikan. Berarti bagusnya ketika kita berwudu, ya, jangan berwudu di atas ember. Kalau misalkan mau berwudu pakai keran, embernya kepinggirkan, ya, embernya kepinggirkan, atau boleh ditampung, tapi nanti air tampungannya itu dipakai untuk menyiram tanaman, ya, untuk menyiram jalan misalkan yang berdebu supaya tidak berdebu. Tapi kalau misalkan air tampungan yang di embernya itu kita tampung gitu, ya, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Atau kalau misalkan embernya memang kita pakai, air yang di dalamnya kita gunakan, berarti kita pinggirkan dulu embernya, jauhkan dulu karena khawatir terpecik oleh air musta'mal tersebut, ya. Jadi dikesampingkan dulu, baru kita wudhu menggunakan keran tersebut, ya. Jadi dijauhkan dari air musta'malnya. Bisa difahami sampai di sini? Oke, berikutnya, Ama. Nah, tadi kita belajar air mutlak, ya. Jadi antum harus tahu istilah air mutlak, apa yang dinamakan air mutlak. Kemudian air musta'mal, apa yang dimaksud dengan air musta'mal. Dan yang ketiga adalah air yang tercampur dengan zat yang suci, zat yang suci yang lainnya, dan menjadikan air tersebut berubah nama, ya. Misalkan air bersih nih, air putih. Ini kan airnya harus suci dan mensucikan, ya, air mutlak. Tapi ketika kita berikan kopi 1 sendok dan gula 1 sendok misalkan, berubahlah namanya yang tadinya air putih menjadi air kopi. Atau misalkan kita campurkan susu atau campurkan teh, maka dia berubah menjadi air teh, air susu, ya. Nah, ini yang dinamakan air yang tadinya mutlak tapi kemudian berubah nama karena dicampuri oleh zat suci yang lain sehingga mengubah namanya, ya. Nah, hukumnya air seperti ini hukumnya adalah suci tapi tidak mensucikan. Maka tidak boleh berwudu menggunakan air teh, berwudu menggunakan air kopi. Tidak boleh, ya. Karena sudah bukan air mutlak lagi. Oke, lanjut, Ama. Oke, berikutnya adalah kalau tadi air yang masih tercampur oleh zat yang suci, ya. Nah, air
air yang tercampur dengan zat yang suci, kalau tidak berubah namanya, maka dia hukumnya tetap suci mensucikan ya, akhwat ya. Tapi kalau sampai berubah namanya, maka itu suci saja, tapi tidak mensucikan. Misalkan nih, air sumur, ya, air sumur kan tuh air suci ya, air suci dan mensucikan air mutlak. Kemudian kita masukkan kopi 2 sendok. Kira-kira berubah tidak namanya? Berubah nggak jadi air kopi? Akhwat? Yakin kami. Enggak. Enggak ya, karena air sumur kan banyak ya. Mau kita masukin kopi sebungkus, 2 bungkus, tetap aja itu namanya air sumur ya. Jadi air mutlak atau air bersih yang tercampur zat yang suci, kalau tidak mengubah namanya, ya, tidak berubah namanya, maka dia tetap hukumnya suci mensucikan. Tapi kalau air bersih atau air suci yang kemudian dicampuri zat suci yang lain yang kemudian mengubah namanya, baru itu suci tapi tidak mensucikan, ya gitu. Oke, sekarang yang berikutnya air yang tercampur najis, ya, air yang tercampur najis. Misalkan ada air 1 ember, kemudian terkena pipis 1 tetes misalkan. Nah, itu dinamakan air mutanajis, akhwat. Dinamakan air mutanajis. Air yang tercampur najis. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kondisinya ada 2 macam. Ya, yang pertama, jika najis tersebut kemudian mengubah sifat dari air tersebut, dari segi rasanya, warnanya, dan baunya, maka air itu dinamakan mutanajis. Air najis berarti. Kayak misalkan tadi, apa namanya, ini perbedaan pendapat yang ada dua pendapat, afwan, bukan perbedaan pendapat. Yang pertama, pada kondisi ini, maka air tersebut mutanajis kalau rasanya, warnanya, baunya itu berubah. Misalnya pas kita cium nih tadi air yang seember yang kena pipis itu, baunya jadi bau pesing ya. Atau warnanya berubah jadi agak kekuningan yang tadinya jernih ya. Nah, maka itu menjadi air mutanajis. Atau rasanya, tapi kayak nggak mungkin deh kalau kita rasainnya. Kalau dirasain kayak nggak mungkin ya. Tapi intinya, air ketika terkena najis, kemudian berubah sifat dari 3 ini, maka dia menjadi air mutanajis. Berarti jadi air najis ya, tidak boleh digunakan ya. Nah, kemudian yang kedua, pada kondisi kedua, jika air yang terkena najis itu tidak berubah dari segi sifatnya, ya, dari segi sifatnya baik rasa, warna maupun baunya, nah maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kalau jumlah airnya 2 kulah atau lebih, ya, 2 kulah atau lebih, maka dia tetap suci mensucikan. Tapi jika airnya di bawah 2 kulah, meskipun mungkin dari segi bau, rasa, dan warnanya tidak berubah, karena jumlahnya di bawah 2 kulah, maka dia tetap disebut air mutanajis. Paham nggak, akhwat? Bisa dipahami tidak? Misalkan tadi ada air 1 ember, ya, terkena najis 1 tetes. Nah, kalau air 1 ember, kira-kira ada 2 kulah atau tidak? Kemarin sudah pernah dijelaskan sama Ustazah Nida. Coba, kalau air 1 ember termasuk air 2 kulah atau tidak? Akhwat? Kurang ya, tidak disebut air 2 kulah. Nah, kondisinya kalau pada air yang kurang dari 2 kulah, meskipun mungkin dari segi rasa, warna, dan baunya tidak berubah, maka ada yang mengatakan jika dia di bawah kulah, jika dia di bawah 2 kulah tetap mutanajis ya. Jadi silakan mau ambil pendapat yang mana, tapi yang lebih
hati-hati ya, yang lebih hati-hati sebaiknya kalau di bawah 2 kula itu tidak dipakai ya. Nah, makanya memang ahsannya di kamar mandi itu air itu apa namanya? Dibuat bak ya, bak yang ukuran besar. Bak yang ukuran besar gitu. Jadi kemarin kata Ustazah Nida, ukuran 2 kula itu berapa? Masih ingat? Kira-kira berapa liter kemarin? Kurang lebih 70 liter. 70 liter. Iya. Yakin 70 liter. Oke. Kalau dari segi ukuran bak ya, itu 1 meter dikali 1 meter dikali 1 meter. Panjang kali lebar kali tinggi. Itu insya Allah sudah mencakup 2 kula. Ya. Kan kalau rumusnya kubus itu begitu ya. Untuk menentukan volume air ya. Panjang kali lebar kali tinggi. 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Itu insya Allah sudah mencukupi 2 kula. Oke, itu air yang tercampur najis. Maka perhatikan ya, kalau misalkan di atas 2 kula, kalau di atas 2 kula tidak berubah rasa, warna, dan bau, maka dia suci dan mensucikan. Tapi kalau di bawah 2 kula, ya, di bawah 2 kula tidak berubah rasa, warna, dan bau, maka sebagian ada yang bilang suci, sebagian ada yang mengatakan mutanajis. Tapi kalau air di bawah 2 kula dan berubah rasa, warna, dan baunya, maka itu sepakat. Itu adalah air mutanajis. Ya. Sepakat air mutanajis. Baik, lanjut slide berikutnya. Mas. Oke, nih ini contoh-contoh najis ya, akhwat ya. Kalau kemarin kan baru disampaikan pembagian najisnya ya. Ini mohon maaf ya, kalau Antuna melihat wajah saya agak kemerahan. Kemarin habis dibekam. Oke. Kalau kemarin yang disampaikan itu kan pembagian najis ya. Ada najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughaladzah ya. Yang termasuk najis mughaladzah itu najis apa? Anjing dan babi ya. Yang termasuk najis mukhaffafah itu air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun selain ASI ibunya. Dan yang ketiga air najis mutawassithah ya. Berarti selain keduanya. Tapi Antuna juga perlu tahu hal-hal apa saja yang termasuk kategori najis. Nah, nanti dari dari contoh ini bisa disimpulkan apakah ini termasuk najis mukhaffafah, mughaladzah atau mutawassithah. Oke, yang pertama adalah bangkai, ya. Akhwat, bangkai itu seluruh para ulama mensepakati bahwa bangkai itu adalah najis, ya. Sesuatu yang kotor itu kan najis itu pasti kotor ya. Najis itu pasti kotor. Nah, maka bangkai itu termasuk najis. Ya, kecuali semua bangkai itu najis. Ya, kecuali pertama bangkai ikan. Ya, itu suci. Ya, suci. Kemudian yang kedua bangkai belalang. Tahu belalang kan? Yang suka ada di sawah. Belalang sekarang sudah jadi barang yang langka kalau buat orang kota ya. Kalau yang masih di kampung-kampung mungkin masih bisa melihat belalang. Belalang itu biasanya kalau nggak di sawah ya di padang-padang rumput ya akhwat ya. Itu kalau udah ngelihat belalang tuh rasanya apa? Damai gitu ya. itu belalang itu suci ya. Kalau dia jadi bangkai dia suci. Kemudian hewan yang tidak memiliki darah mengalir ya, seperti semut, boleh. Semut, nyamuk ya, lebah, itu kan mereka tidak mempunyai darah yang mengalir. Maka bangkainya itu adalah suci ya. Kalau misalkan terkena bangkai semut ya nggak apa-apa, nggak usah dicuci ya. Dan hewan semacamnya itu bangkai yang suci ya. Jadi semua bangkai adalah najis.
termasuk kalau ayam ya atau hewan sembelihan yang tidak disembelih sesuai syar'i itu juga kategorinya bangkai ya. Kategorinya bangkai. Kecuali kalau disembelih dengan nama Allah maka bukan bangkai. Nah, itu yang pertama ada bangkai. Yang kedua, kalau manusia bukan bangkai ya. Jangan sampai disamakan ya. Kalau manusia itu kan makhluk yang muhtaram ya, makhluk muhtaram, makhluk yang dimuliakan oleh Allah ya. Maka tidak boleh disebut bangkai ya. Kecuali orang murtad atau orang kafir ya. Oke. Yang kedua adalah darah. Darah itu hukumnya juga najis. Ya. Kecuali darahnya sedikit. Ya, kecuali darahnya sedikit. Maka hati-hati ya kalau misalkan ada luka ya, ada luka terus darahnya cukup banyak ya, itu diperhatikan ya, diperhatikan. Kemudian yang ketiga babi dan anjing ini sudah jelas. Yang keempat muntah akhwat. Muntah itu najis ya akhwat ya. Jadi kalau misalkan pakaian antuna terkena muntah berarti harus disucikan, dicuci ya. Berikutnya wadi madhi ya, wadi dan madhi. Ini cairan yang keluar dari kemaluan ya, yang biasanya keluar pada saat ada syahwat ya, pada saat ada syahwat. Nah kalau mani ini saya salah tulis, itu harusnya mani yang wadi, mani, madhi. Nah kalau mani itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Tapi kaul yang paling kuat itu adalah suci. Kalau mani itu kaul yang paling kuat suci ya. Madhi, kemudian air kencing dan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Itu juga najis. Kayak misalkan kotoran atau air kencing kucing, ayam ya. Ayam boleh dimakan ya. Secara umum juga itu najis ya. Kemudian jalalah. Apa itu jalalah akhwat? Ada yang sudah pernah mendengar jalalah? Belum. Ini lamnya 2 ya, bukan jalalah, tapi jalalah. Kalau jalalah itu sifat Allah, Allah jalla jalalah. Tapi kalau ini jalalah, lamnya tasydid. Jalalah itu adalah hewan yang makanannya adalah najis. Hewan yang makanannya adalah najis. Misalkan apa? Lele, ikan lele akhwat. Terus terang saya belum pernah menemukan ya kasus lele yang makanannya itu benar-benar najis gitu ya. Kayak misalkan dikasihnya itu kotoran manusia ya, apalagi bangkai ya. Kan ada ya kalau yang tidak jujur itu peternak lele segala macam jenis kotoran dan bangkai itu dijadikan makanannya. Nah, itu kalau itu lele ya. Mungkin ada lagi hewan yang lain. Nah, kalau kita menemukan hewan yang sebagian besar jenis makanannya adalah najis atau bangkai, maka memakan hewan tersebutnya pun juga haram ya, najis, nggak boleh. Kalau misalkan kita lihat lele yang memang makanannya itu seperti itu, maka cara ininya mensucikannya adalah dibiarkan dulu 3 hari, kita kasih makanan yang baik, baru kita goreng, kita makan. Jadi disterilkan dulu kalau ini mah ya, sterilkan dulu selama 3 hari sampai memang sudah berubahlah ininya ya, makanan dia gitu ya, baru kita goreng, kita makan. Jadi jalalah itu juga najis ya, kalau tidak boleh dimakan ya. Dan yang terakhir adalah khamar. Khamar itu adalah apa? Arak ya, arak. Bedakan dengan alkohol. Karena alkohol itu ininya ya, sebenarnya arak, lebih ke arak. Sesuatu yang memabukkan ya, khamar itu arak ya. Tapi untuk kenajisan dari arak ini para ulama berbeda pendapat akhwat ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia itu memang najis dan haram ya, haram dan zatnya juga najis. Ada yang mengatakan haram tapi zatnya tidak najis. Setiap yang najis itu pasti haram. Tapi tidak setiap yang haram itu najis.
contoh yang haram tapi tidak najis atau tohir itu adalah sutra ya. Sutra itu kan diharamkan untuk laki-laki. Tapi kalau untuk zatnya dia adalah suci ya. Tapi kalau najis ya, kalau najis itu ya sudah, setiap najis itu haram ya. Haram, tidak boleh dimakan. Nah, arak itu termasuk ke kategori yang berbeda pada pendapat para ulama tentang zatnya. Ada yang mengatakan zatnya itu suci, ada yang mengatakan zatnya itu juga najis. Tapi kalau keharamannya semuanya sepakat mengharamkan yang namanya arak gitu. Nah, jadi untuk arak itu berbeda pendapat. Wallahu a'lam ya. Makanya kalau minyak wangi ya, minyak wangi itu kan ada yang beralkohol atau ada yang tidak gitu ya. Nah, itu lebih kepada komposisinya gitu ya. Komposisinya. Dan ada yang mengatakan juga kan alkohol itu menguap, maka dia hilang ya. Tapi kalau misalkan kita mau ihtiyat atau mau hati-hati, maka gunakannya tidak beralkohol. Oke, berikutnya Ma. Nah, cara mensucikan najis. Akhwat, kalau misalkan pakaian atau badan kita terkena najis, maka cara mensucikannya bagaimana? Badan kita dulu deh. Badan kita kalau misalkan terkena najis, cara mensucikannya bagaimana? Ayo, siapa yang mau mewakili? Bingung aku ditanya. Mandi Mandi, dan berwudu. mandi dan berwudu. Kalau untuk badan, cara mensucikan badan yang terkena najis adalah dibersihkan, ya, diguyur dengan air sampai hilang rasanya, baunya, dan warnanya, sampai bersih. Itu cara mensucikannya, ya. Kalau misalkan tangan kita yang kena najis, ya tinggal diguyur pakai air, dikasih sabun supaya tidak bau lagi. Misalkan kaki kita terkena apa? Ayam. Nah, kan biasanya kalau di kampung kayak gitu kan. Cara mensucikannya bagaimana? Ya dibasuh ya, dibasuh dengan air sampai hilang warnanya ya. Kalau rasa enggak mungkin kita cicipi kan. Terus kemudian kita kasih sabun ya. Kita cium, masih bau atau tidak? Oh, kalau sudah tidak bau, sudah wangi sabun, itu berarti sudah suci. Kalau misalkan yang terkena najisnya badan kita semua, ya berarti harus mandi. Ya, tergantung seberapa banyak yang terkena najisnya, itulah yang dibersihkan. Ya, itu badan kita. Nah, kalau pakaian berarti dibersihkan atau disucikan dengan dicuci, ya, dengan dicuci. Kecuali kalau misalkan tadi dicuci, pakaian kita dicuci sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Ya. Tapi kalau misalkan warnanya, kayak misalkan darah ya, darah itu kan kalau tidak langsung disuci agak repot ya. Biasanya dia nggak betul-betul hilang ya. Nah itu dimaafkan insya Allah ya. Yang penting baunya hilang dan bersih ya. Baunya hilang, bersih ya. Adapun mungkin ada sisa-sisa sedikit warnanya, itu tidak, insya Allah dimaafkan ya. Nah, kecuali misalkan pakaian yang terkena najisnya najis mukhaffafah ya, air kencing bayi sebelum usia 2 tahun, laki-laki ya, khusus air kencing laki-laki, bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan dari lahir itu sudah mutawassit itu najisnya ya. Tapi kalau air kencing bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun dan belum makan kecuali ASI ibunya, itu tidak usah dicuci ya. Cukup dibersihkan air saja. Dibersihkan air saja, insya Allah itu sudah mencukupi. Nah, kemudian mensucikan lantai. Cara mensucikan lantai seperti apa? Misalkan lantai kita terkena pipis ya, atau ya pokoknya terkena najis gitu ya. Itu cara mensucikannya akhwat. Pertama, dilingkari dulu. Dilingkari kalau bisa ya, untuk memastikan bahwa daerah yang terkena najis itu sebelah sini. Kalau memungkinkan dilingkari pakai spidol. Kalau tidak memungkinkan, lihat pokoknya sejauh mana atau seluas apa yang terkena najis itu. Dibersihkan dulu najisnya akhwat.
ya, dibersihkan dulu najisnya. Setelah dibersihkan najisnya, kemudian dibersihkan atau dipel selama tiga kali, sebanyak tiga kali dibersihkannya ya. Jadi apa namanya ini, apapun itu jenis najisnya ya, dibersihkan dulu ainnya, kemudian baru dipel ya, dipel sebanyak tiga kali. Bahkan kalau misalkan lantainya yang masih tanah ya, itu cukup disiram air aja, disiramkan air aja. Nah, kemudian yang ketiga, cara mensucikan minyak atau mentega. Cara mensucikan minyak atau mentega. Itu ya. Coba dulu. Nah, yang ketiga, cara mensucikan minyak atau mentega. Akhwat, kalau misalkan minyak terkena bangkai, ya, terkena najis, ya, jika kalau minyak itu kan mengalir ya, beda dengan mentega, ya. Mentega itu kan dia keras ya, bisa diambil sebagian ini. Nah, kalau mentega terkena najis, ambil najisnya dan dibuang sekitar najis tersebut, sekitar bangkainya. Itu insya Allah sisa menteganya masih bisa dimakan. Tapi kalau minyak terkena bangkai atau terkena najis, maka tidak bisa dipakai lagi, ya. Jadi dibuang semuanya. Maka hati-hati ya kalau menyimpan minyak, jangan sampai terkena najis. Nah, kemudian mensucikan benda lainnya. Misalkan seperti apa? Sendal ya. Sendal kalau misalkan terkena najis ya tinggal dicuci sampai bersih ya. Atau benda apa lagi? Misalkan kalau dalam kitab fikih itu misalkan seperti pedang ya. Pedang itu kan sering terkena tetesan darah. Nah, darah itu kan najis. Maka cara mensucikannya cukup dilap saja, dilap sampai hilang warnanya ya. Sampai bersih dilap seperti itu. Jadi itu akhwat, cara mensucikan sesuatu itu, kalau najisnya najis mutawasitoh, maka pastikan warna, bau, dan rasanya hilang. Kalau tiga sifat itu sudah hilang, maka benda tersebut kembali lagi menjadi suci. Oke. Nah, dari najis, contoh najis yang tadi saya sebutkan, yang termasuk najis mutawasitoh, mukhaffafah, mughaladhah itu sudah bisa menyimpulkan ya sudah bisa menyimpulkan karena pembagiannya jelas dan cara mensucikannya juga jelas. Kemarin sudah disampaikan juga oleh Ustazah Nida ya. Jadi kalau misalkan najis mukhaffafah itu najis bayi, kencing bayi laki-laki sebelum usia 2 tahun yang belum makan kecuali ASI ibunya, cara mensucikannya hanya dibersihkan air ya. Kemudian najis mughaladhah yaitu najis anjing dan babi ya, ini najis yang berat hukumnya. Maka cara mensucikannya juga dengan dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini ya. Nah, selain keduanya adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh dibersihkan dengan apa tadi cirinya? Hilang dari rasa, bau, dan warnanya. Oke. Berikutnya, Ma. Kemudian berikutnya adalah yang termasuk dengan sunnah fitrah. Kita sebagai manusia ya memiliki fitrah yang memang Allah karuniakan dari sejak lahir, menyukai kebersihan ya, menyukai sesuatu yang bersih, menyukai sesuatu yang indah. Kayaknya kalau misalkan belum mandi aja seharian akhwat, kira-kira nyaman tidak? Tidak nyaman ya. Nah, padahal daki itu bukan termasuk najis, tapi dia kotor ya, kotor dan akan menjadi sumber penyakit, bakteri dan lain-lain. Nah, itu adalah bagian fitrah kita sebagai manusia. Nah, apalagi sebagai seorang muslim. Maka agama kita itu, agama Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Dia agama yang sempurna. Bayangkan dalam agama kita itu ya, kalau misalkan kita kentut aja, padahal kan kentut itu cuman angin ya. Tapi kita diwajibkan apa? Berwudu kalau hendak sholat, ya.
atau misalkan yang sudah menikah melakukan jima, itu kan sesuatu yang kotor ya, maka diwajibkan mandi besar. Mandi besar itu kan seluruhnya harus dibasuh. Itu menandakan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan. Nah, bagian fitrah yang Allah sunnahkan, yang telah Islam sunnahkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk dijaga adalah yang pertama khitan. Bahkan khitan ini adalah hukumnya wajib. Ya, setiap anak laki-laki itu wajib dikhitan. Ya. Dan ternyata banyak penelitian membuktikan bahwa khitan itu memiliki banyak manfaat secara kesehatan. Ya, untuk menghindari kanker ya dan lain-lain. Yang kedua ini yang paling simpel ya, sangat simpel, memotong kuku ya. Maka ajaran agama kita tidak menyunahkan atau tidak bukan termasuk fitrah lah memanjangkan kuku ya. Jadi tidak usah ikut artis-artis atau tokoh-tokoh luar negeri yang ya artis-artis lah ya, yang memanjangkan kukunya, itu tidak sesuai sunnah kita, tidak sesuai dengan fitrah kita. Karena kuku yang panjang itu di bawahnya pasti banyak kotoran ya. Sementara kita makan ya pasti melewati kuku. Nah, itu ada kaitannya nanti dengan kesehatan ya. Jadi memotong kuku sepekan 2 kali. Disunahkan hari apa? Disunahkan hari Jumat atau hari Senin ya. Bahkan ada tata caranya ya, dari kanan dari kiri itu ya. Tapi itu tidak apa-apa lah. Tidak terlalu ini insyaallah ya. Nah, mencukur bulu kemaluan. Kalau bulu kemaluan itu dicukur ya, dicukur. Tapi kalau tidak ada bulunya tidak usah ya. Kemudian mencabut bulu ketiak ya. Nah, kalau bulu ketiak ini dicabut ya. Mencukur kumis untuk laki-laki. Makanya laki-laki itu bagusnya memang tidak ada kumisnya atau kumisnya tipis ya. Karena Islam menganjurkannya seperti itu. Jadi tidak disunahkan laki-laki yang kumisnya panjang ya. Tidak sesuai dengan fitrah. Kemudian majangkan janggut, memakai wewangian, memuliakan rambut, terutama untuk wanita ya. Rambut itu disayang lah akhwat ya, apalagi buat wanita. Hanya memang kalau sudah menikah, sudah punya anak, biasanya agak repot kalau punya rambut panjang ya. Kalau masih sendiri tidak masalah punya rambut panjang ya, dirawat, dikeramas ya, tidak masalah ya. Nah, kemudian menggunakan celak mata, itu juga termasuk fitrah. Kemudian tidak mencabut uban. Ada yang sudah ada ubannya, akhwat? Ternyata sekarang uban itu enggak hanya orang tua loh. Anak-anak muda pun sekarang sudah mulai beruban. Nah, kalau ada uban jangan dicabut ya, biarkan saja. Bahkan kalau untuk mereka yang sudah sepuh ya, uban itu adalah rahmat ya. Allah itu kalau sudah melihat seseorang sudah banyak ubannya, insya Allah akan lebih banyak kasih sayangnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nenek, orang tua di rumah ya, kan kadang gatel uban itu minta tolong dicabutkan. Tidak kasih tahu, enggak usah dicabut gitu. Karena sunnahnya memang tidak dicabut. Dia akan menjadi rahmat ya. Baik, itu ya insya Allah untuk bab tohara kita sudah selesai ya. Nanti baru kita masuk ke wudhu, bab wudhu ya. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan wudhu, toharanya seperti apa, rukunnya apa, kemudian yang membatalkannya apa, insya Allah pekan depan.